Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi Tribun Jabar, para Tribuners bertemu kembali dalam acara hari ini, Bincang Redaksi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023. Bersama saya Aditya Anas Ashari dan di ujung kamera telah ada pengamat dan juga pakar Timur Tengah yang beliau adalah dosen dari Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Pak Kisino Bawono atau biasa kita sapa Mas Nino ya. Selamat siang Mas Nino. Selamat Bagaimana siang, kabarnya? Mas Adit. Bagaimana Baik, kabarnya? Sehat-sehat? terima kasih. Iya. Di hari yang panas ini ya. Di hari yang panas ini kita ngobrol juga tentang hal yang lagi panas ya. Hal yang lagi panas itu tentu saja bahwa hari-hari ini kita terus-menerus disuguhi tentang konflik Hamas Israel atau tragedi juga kemanusiaan di Gaza sana, yang mana kalau kita baca berita kemarin yang banyak tersial sudah 10.000 lebih ya korban tewas daripada konflik ini. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Nino yang sudah siap di ujung kamera itu tentang bagaimana sih konflik ini kelanjutannya begitu. Nah, mungkin ada jadi satu pertanyaan bahwa saat ini negara-negara di sekitar Israel, di sekitar Palestina, kawasan Palestina itu sudah mulai mengasah pedang lah istilahnya. Misalnya di Yaman, Houthi di Yaman itu sudah mengirim rudalnya ke Israel, bahkan ke ibu kotanya Tel Aviv. Demikian juga di Lebanon, Hezbollah sudah mulai siap. Juga tentang di Suriah sudah siap membalas. Bahkan di Aljazair sana parlemennya sudah menyerahkan kepada Presiden Aljazair apakah akan eh, perang atau tidak dengan Israel itu, tapi umumnya sudah menyatakan setuju untuk perang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah konflik ini akan menjadi suatu perang regional, Mas? Dari konflik Hamas Israel ini jadi meluas menjadi konflik konflik regional. Bagaimana, Oke, Mas? Ya, oke, terima kasih. Eh, Mungkin saya harus nambahin dikit tentang ya, gimana definisi perangnya ya. Kalau kalau ya. kita mau ngelihat Hmm, definisi perang seperti hmm, perang tahun 1948, hmm, 49, perang kayak tahun 1967, hmm, perang Yom Kippur di 1970-an, di ya, mana ya. negara versus negara secara resmi Hmm, perang gitu ya. hmm, ya. Eh, saya ngelihatnya malah so far kok itu jadi kemungkinan yang masih kecil, gitu ya. Kalau kita Hmm, bicara bahwa misal presiden, perdana menteri, atau pokoknya pengambil keputusan di negara-negara tersebut, selama mereka masih cukup rasional, mikirnya perang hmm, itu jadi sesuatu yang eh, opsi akhir lah bahasanya. hmm, ya, ya. Karena kalau kita mau melihat konteks regional dan konteks globalnya, gitu ya, Hmm, banyak juga negara-negara di Timur Tengah yang mereka eh, dalam tanda kutip tidak mau bermusuhan dengan AS. ya, Karena ya. notabene kalau mau bermusuhan dengan Israel berarti secara tidak langsung juga bermusuhan dengan AS karena Ya. bahasanya adalah patronnya atau pelindungnya bahasa mudahnya dari Hmm, Israel itu adalah AS. ya. Nah, negara-negara di Timur Tengah banyak yang dalam berapa belas tahun terakhir itu eh, menyatakan paling tidak bermusuhan atau eh, kalau bahasa akhir-akhir ini diplomatisnya adalah normalisasi hubungan Hmm, dengan Israel ya karena apa motivasinya supaya bisa dekat dengan US, bisa dekat dengan Amerika. ya, ya, Salah ya. satunya adalah cari investasi dana, cari Hmm, bantuan. ya. Seperti kalau kasusnya yang terakhir itu kan ada Abraham Accord, Ya, dan itu. Di, motivasi dari Sudan itu adalah untuk eh sorry itu oh dalam Abraham Accord ini ada beberapa negara yang kemudian eh,
mereka ingin normalisasi dengan Israel itu karena motivasi supaya mereka dilepaskan atau tidak lagi dianggap sebagai negara yang state sponsor terorisme. Jadi negara yang mendukung gerakan terorisme. Karena apa? Kalau jadi negara yang dicap seperti itu, biasanya eh, pemerintah AS akan memberikan sanksi atau paling tidak eh, mendiscourage investor di publiknya di AS untuk investasi ke sana atau bahkan eh, memberikan travel warning. Artinya apa? Ya investasi, turisme, bisnis ke negara tadi itu akan jadi lebih susah. Jadi Iya. kalau mau akan perang terbuka, resikonya seperti itu. Satu, harus bermusuhan dengan US. Itu saya rasa masih tidak ideal dengan pertimbangan-pertimbangan politis di domestik negara-negara ini. Kalau mereka masih rasional, kuncinya di situ, gitu ya. Kalau mereka masih cara berpikirnya agak sama dengan saya, karena itu perang terbuka masih akan susah, masih akan ya itu cuma jadi retorika. Karena kalau kita mau bicara perang beneran, ya itu domain cara berpikir yang harusnya sangat realistis. Karena menyiapkan logistik dan semacamnya itu nggak mudah, gitu kan. Iya, iya, iya. Itu sih kalau saya ngelihatnya memang sudah ada beberapa eskalasi yang itu nggak cuma Hamas melawan Israel, seperti tadi ada yang dilaporkan Houthi di Yaman itu Iya, sudah menyerang, Lebanon secara khusus Hezbollah juga sudah panas, Syria beberapa kali diserang oleh Israel betul, betul. dengan angkatan udaranya, tapi ya so far masih terbatas di situ. Kalau mau eskalasi lebih gede, eh, itu butuh justifikasi yang lebih besar sih, kalau saya pikir itu. Nah, kalau menurut hitung-hitungan ekonomi, langkah itu apakah mereka berani ambil resiko? Atau misalnya lewat apa ya, tangan orang lain atau proksi gitu loh. Apakah negara-negara Arab lah khususnya itu berani mengambil resiko untuk mengambil opsi yang perang terbuka begitu dengan mengorbankan kepentingan ekonomi misalnya. Gitu. Eh, Oke, kalau mau dilihat gitu ya, Hmm. trennya akhir-akhir ini negara-negara Arab itu kan banyak yang mendekat dengan Israel. Ya, mulai menjalin hubungan lah. Mulai menjalin Gitu. hubungan. Ya. Bahkan terakhir kan Arab Saudi sebelum perang Israel-Hamas ini terjadi di 7 Oktober, Hmm. mereka kan punya rencana normalisasi hubungan dengan Israel. Iya, iya. Tapi karena perang Hamas-Israel ini terjadi, terus kemudian rencana normalisasi ini ditunda. Paling tidak dibekukan dulu lah. Iya, iya. Nah, tapi yang perlu di-highlight adalah trennya ada perubahan itu. Bahwa dalam tanda petik gitu ya, negara-negara Arab pun mendukung Palestina secara pragmatis. Hmm. Itu dilakukan ketika itu memang sesuai dengan dalam tanda kutip foreign policy atau kebijakan luar negerinya mereka, sesuai dengan kebutuhan negaranya, sesuai dengan kepentingan negaranya, gitu kan. Kalau malah yang kita mau lihat relatif konsisten itu adalah malah Republik Islam Iran, gitu kan. Mereka yang Iya, sejak revolusi 1970-an, revolusi iya, Islam itu, betul. mereka yang malah relatif konsisten untuk mendukung Palestina. Tapi pun kalau kita mau ngelihatnya dengan agak skeptis, Mm-mm. ya retorika pro-Palestina mereka itu sejalan dengan ideologi Islamnya mereka, ideologi revolusinya mereka, dan sejalan juga dengan kepentingan nasional mereka bahwa AS itu dilihat sebagai perpanjangan musuh mereka yang ada di regional, yaitu Israel. Gitu. Oke. Sekarang kalau eh, apakah ini ya khususnya negara di sekitar Israel ya, Hmm. Mesir, Yordania, Lebanon, itu apa ya? Misalnya pengaruhnya apa sih kepada perekonomian Israel khususnya gitu? Atau Israel punya pengaruh kepada mereka secara ekonomi lah misalnya
yang sering menjadi bahan pertimbangan saat ini. Bahan pertimbangan yang tak nampak gitu loh ya, soal ekonomi itu. Gitu. Oke. Kalau dari kita lihat ini ya yang relatif dekat-dekat gitu ya. Kalau Mesir, eh, mereka yang mengontrol pintu masuk menuju Gaza dari sisi Mesir gitu ya. Iya. Mereka yang katakanlah jadi kunci. Kalau Gaza aman, maka Mesir juga relatif dalam tanda kutip aman. Tapi kalau Gaza panas, ya mereka bisa kena juga panasnya. Nah, mereka yang secara ini punya kepentingan untuk bikin Gaza relatif aman, relatif tenang. Kalau ada hubungan ekonomi secara langsung gitu ya, itu saya secara pribadi saya nggak bisa ngomong, saya nggak berani ngomong karena saya nggak punya knowledge tentang itu ya, gimana trade relation between hubungan dagang antara Mesir dengan Israel, Yordania dengan Israel, Lebanon dengan Israel, secara langsung mereka hubungan dagangnya gimana, saya nggak berani ngomong karena saya nggak punya knowledge di situ, saya mending nggak ngomong gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau mau dilihat dari sisi politik, keamanan gitu ya, ketika hubungan Israel-Palestina dan kemudian secara tidak langsung juga dengan Hamas itu relatif tenang, maka publik di sekian banyak negara di Timur Tengah pun juga relatif tenang, gitu ya. Karena yang kadang jadi pertimbangan dari pemimpin di Timur Tengah adalah masyarakatnya lagi pada tenang atau enggak. Salah satu hal yang bisa bikin ribut di publiknya adalah Palestinanya gimana. Karena kalau kita lihat dari November ini aja, awal November ini, udah ada gerakan protes yang menyatakan dukungan terhadap Palestina, seperti di kota Casablanca, kota Casablanca di Timur Tengah, bukan kota Casablanca di Indonesia, Aljazair, di Tunisia, Kairo, Amman, Beirut, Damaskus, Baghdad, dan bahkan di Manama. Jadi di kota-kota besar itu sudah ada protes, sudah ada dukungan publik terhadap Palestina. Dan akan jadi kebijakan yang tidak populer kalau pemerintahnya mereka kemudian tidak menyuarakan hal yang sama. Gitu sih. Nah itu kalau oke lah pemerintahnya tidak menyuarakan yang sama, tetapi sebetulnya mereka masih butuh Israel nggak sih sebetulnya? Negara-negara ini kayak Mesir, Yordania, ya pokoknya negara sekitar situ lah, bahkan termasuk Arab itu sebetulnya saat ini masih butuh Israel nggak atau bagaimana gitu loh? Atau Arab karena di sini maksudnya Arab Saudi ya, Arabia kan ya? ya Saudi Arabia Oke. gitu. Mereka masih butuh Israel sebagai itu perpanjangan tangannya untuk mendekati AS. Oke, ya. Pragmatisnya di situ sih. Mereka nggak butuh Israelnya sendiri, gitu ya. Nggak terlalu, tapi lebih butuh gimana paling tidak nggak dimusuhin sama AS. Gitu ya. Bersikap mereka gitu ya ternyata. Nah, pragmatisnya gitu. Soal apa? Soalnya kita harus ingat bahwa ini sudah dunia yang beda dari zaman Perang Dingin yang berakhir di 91. Kalau dulu negara-negara Arab bisa berperang dengan relatif tenang lawan Israel karena siapa? Ada Soviet, ada Uni Soviet yang itu jadi musuhnya AS. Yang Uni Soviet juga memang memberikan bantuan ekonomi, militer, politik kepada negara-negara Arab, termasuk untuk perang terhadap Israel. Jadi ibaratnya kayak kita mau kelahi nih sama tetangga kita, tapi kita udah disuplai dengan alat berperangnya, alat kelahinya udah disuplai. Jadi kita cuma tinggal mikir gimana cara kelahinya. Tapi kalau sekarang, apakah Rusia, apakah Cina bisa melakukan hal yang sama seperti di zaman Uni Soviet dulu ngebantu, misal ke Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Lebanon, Suriah, dan Yordania? Pertanyaannya harus apa ya? Ini bukan di zaman yang sama. Bisa jadi dukungannya tidak sekuat di zaman kalau dulu ada Uni Soviet. Itu. Karena kalau mau dilihat, Rusia juga sibuk di Ukraina, Rusia juga sibuk dengan masih harus ngebantu di Suriah, Rusia juga sibuk di beberapa negara di Afrika,
tapi melalui tentara bayarannya. Mhm. Cina juga mereka sebetulnya hadir di Timur Tengah, tapi lebih dengan cara ekonomi. Mereka kalau hadir secara politik, mereka masih enggak sekuat Rusia, enggak sekuat Eropa, enggak sekuat Amerika. Berarti kamu Iran pun, oh sorry, kalau Iran pun juga sebagai kekuatan regional yang anti Israel, anti Amerika, nah mereka pun juga eh, masih butuh support dari luar, gitu kan? Mereka juga masih butuh support dari, terutama Rusia. Tuh. berarti kalau perang proksi antara Amerika, Rusia, atau Cina misalnya di kawasan Timur Tengah tidak akan terjadi begitu ya? Kalau ya balik lagi, Mhm. kalau perangnya terbuka seperti perang katakanlah 6, Rusia Ukraina ini kan sudah perang yang terbuka ya. Ada iya, tentara Rusia, ada tentara Ukraina, mereka iya, tembak-tembakan, ada frontnya. mhm, Saya rasa iya, nggak akan seterbuka itu, tapi lebih ke aktor-aktor yang ibaratnya aktor non negara. mmm, Kalau ibaratnya TNI itu kan perpanjangan pemerintah Indonesia. iya, Nah, katakanlah pemerintah Indonesia, misal analoginya adalah penggambarannya Indonesia punya tentara bayaran. Nah, tentara bayaran ini yang kemudian yang akan bertarung, yang akan bertempur. Nah, mhm, kalau mau tentara Islam Irannya yang bertempur di sana, mhm, saya pikir masih jauh. Tapi kemudian yang dimainkan adalah aktor-aktor non-negaranya, seperti Houthi, iya, Houthi di Yaman, iya, Hezbollah, itu kan iya, mereka adalah bagian dari Lebanon, bagian dari Yaman, tapi bukan mhm, berarti kemudian mereka iya, merepresentasikan seluruh orang Yaman, seluruh orang Lebanon. Apalagi kemudian mereka sebagai misal mengklaim sebagai tentara nasionalnya Yaman, tentara nasionalnya Lebanon, kan enggak gitu juga sih. oke. Nah, kalau sekarang menggunakan senjata yang dulu tahun 67, 70-an itu minyak, apakah masih mungkin bisa dilakukan oleh Hmm. Arab? Minyak sebagai senjata, artinya sebagai mereka melakukan semacam embargo perdagangan terhadap Mhm. Amerika gitu. Kan itu bisa bikin Amerika kelabakan juga kalau apa ekspor minyaknya dibatasi oleh misalnya Oke, negara-negara Arab gitu. oke. Eh, kita juga harus melihat bahwa apakah negara-negara Arab ini dalam beberapa tahun terakhir mereka punya punya pemimpin yang menyatukan mereka semua atau enggak? Mereka Hmm. punya momentum untuk bersatu atau enggak, gitu ya. Karena so far eh, mereka sendiri juga ada perpecahan, friksi. Terakhir Hmm. kan eh, itu beberapa tahun yang lalu, walaupun sudah ada normalisasi, Qatar sempat dimusuhi oleh negara-negara di Semenanjung Arab karena mereka lebih dekat dengan Iran. Iran Hmm. yang notabene itu Ya, saingannya Arab. Saudi Arabia, Hmm. itu dalam apa ya persaingan yang kalau mau disederhanakan orang sering bilang oh ini antara Sunni sama Syiah Ya, ya. gitu kan. Hmm. Nah, ya ini harus dilihat yang kita bilang sebagai negara-negara Arab mereka akan menggunakan ini untuk bersatu atau enggak. So far kelihatannya enggak. Hmm. So far masih eh, belum ada orang yang kemudian bisa memimpin, bisa menyatukan sekian banyak negara ini untuk punya satu policy yang bareng. Bahwa oke, kita mau melakukan sesuatu yang besar. Iya, iya. Untuk melakukan embargo seperti tahun 70-an itu kan nggak mudah gitu Hmm. ya. Itu harus menyatukan sekian banyak foreign policy atau kebijakan luar negeri dari sekian banyak negara. Nah, ini eh, akhir-akhir ini makin banyak yang makin pragmatis untuk melihat Israel dan Palestina gitu ya. Dukungan terhadap Palestina makin kelihatan pragmatis gitu sih. Hmm. Ya, kemudian beberapa negara sudah menarik duta besarnya, bahkan dia Mhm, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel gitu loh. mhm. Apakah ini bisa dilakukan oleh akan bertambah nggak ini? Atau dilakukan oleh beberapa negara Arab misalnya karena melihat sudah berlarut-larutnya masalah ini begitu loh. Akan terjadi tidak begitu? Kalau akan terjadi, kemungkinan terjadi bisa aja. Gitu ya. Hmm. Sampai per 7 November kemarin, waktu Ya.
pagi waktu Indonesia, saya ngelihat sih sudah ada negara kayak Chad di Afrika, Afrika Hmm. Selatan, Turki, Honduras, Bahrain, Yordania, Kolombia, Bolivia, dan Chile. Hmm. Mereka yang sudah menarik diplomat mereka. Belum memutuskan hubungan, tapi uh, paling tidak diplomatnya yang kedubesnya di Israel sudah ditarik sebagai bentuk protes. Apakah akan bertambah? Bisa aja. Apalagi kalau stance-nya uh, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Israel itu dia masih kekeh, dia masih keras, gitu ya, terhadap perang di Gaza ini, ya kemungkinan akan makin banyak sih sebagai bentuk protes. Tapi itu hanya sebatas bentuk protes ya, atau yang Hmm, sifatnya politis saja ya, kayak itu. Karena Hmm. kadang yang sering nggak kita lihat Hmm. adalah eh, di depan umum pemerintah-pemerintah negara yang pro-Palestina ini Hmm. menyuarakan anti-Israel. Tapi di Iya. belakang layar Hmm. ada hubungan-hubungan eh, dengan Israel. Entah dagang, entah apa, tapi ada hubungan yang istilahnya itu disimpan untuk tidak dilepas ke publik. Hmm. Tapi ibaratnya kita kayak tahu sama tahu bahwa ya pasti ada lah hubungan. Contohnya kayak kalau kasusnya di Indonesia, dari riset sekitar tahun 2018 atau 2019, ada satu Hmm. researcher dari Jerman, dia Hmm. mendata tentang turis eh, turis wisatawan religius Iya, dari iya. Indonesia yang Hmm. ke Israel, ke Iya, Yerusalem. betul. Tiap tahun itu ada belasan ribu sampai 20.000 Hmm. Iya. minimal. Saya ingatnya di angka sekitar segitu. Tapi ya itu buat menunjukkan apa? At Hmm. least kalau kita eh, mau melihatnya secara skeptis gitu ya, Hmm. kita nggak punya hubungan resmi dengan mereka, dengan Israel. Tapi Hmm. orang-orang kita bisa ke sana. Yang artinya Hmm. apa? Secara apa ya? Di belakang layar ada persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Israel bahwa Hmm. orang kita mau turisme ke Iya, mau jadi wisatawan ke sana iya. untuk urusan religius. Boleh Hmm. enggak? Toh boleh gitu Iya, loh. iya. Karena kalau kita ngelihat di koran-koran paling enggak sampai berapa apa ya 5-10 tahun terakhir zaman Iya. terakhir saya masih baca koran gitu ya. Hmm. eh itu kan kadang di bagian iklan itu ada wisata religi Iya, iya. ke tanah terjanji atau Iya. apapun lah Hmm. bahasanya. Hmm. Ya itu kemana lagi kalau bukan ke Israel. Israel kan Iya. gitu sih. Dan kalau hubungan backdoor lainnya pun juga ada. Kayak Saudi Arabia itu juga ada. Walaupun pemberitaannya adalah kayak di media-media yang eh, katakanlah itu bukan media yang di bawah pemerintah Hmm. Saudi Arabia, misalkan dari Al Jazeera, yang Iya. itu dari pemerintah Qatar, atau bahkan kayak Guardian, dia yang Hmm. dari Inggris. Gitu. Nah, ini kalau terkait dengan Indonesia, ini apa yang peran bisa dimainkan Indonesia nih secara aktif dalam konflik Hamas Gaza ini? Kalau selain mengirimkan bantuan ya gitu, apa peran ya dalam politik internasional lah, apa yang bisa dimainkan Indonesia secara aktif nih? Gitu. Sorry. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ini Iya. sebenarnya pertanyaan yang selalu saya masih bingung gimana ngejawabnya. Karena kalau mau ngelihat politik, kita harus ngelihat realitanya gimana gitu Hmm. ya Indonesia. Karena dari selama ini saya belajar tentang Israel dan Palestina, Hmm. Indonesia di depan Hmm. publik retorikanya adalah pro Palestina. Tapi di belakang juga ada deal-dealan dengan Israel. Hmm. Berapa tahun terakhir ini kan juga ada Iya. kunjungan ke Israel, bahkan kayak dari jurnalis, saya lupa itu dari jurnalis dari media apa yang Hmm. diundang ke Israel. Bahkan Ada juga mahasiswa, bahkan mahasiswa mahasiswa, kita belajar di sana, di ya Israel. belajar di Israel. Kalau nggak salah juga NU pernah diundang untuk ke sana, Iya, iya. delegasi gitu. Iya. eh Kalau nggak salah, kalau cerita-cerita lama kayak Hmm. apa
pesawatnya TNI itu dapatnya dari mana? Bukan dari Ya, AS, tapi dari iya, Israel, kan? betul, ya. Cerita lama Skyhawk itu, Skyhawk. Skyhawk-nya itu. Ya, Gitu. Eh, jadi posisinya Indonesia ini sebetulnya posisi yang agak susah kalau mau mempengaruhi karena nggak ada hubungan resmi. Jadi ibaratnya eh, kalau mau nekan Israel, kita ini orang yang tidak terlalu signifikan buat Israel, Hmm, gitu ya. ya. Eh, saya berpikirnya gini, kalau kalau posisi Indonesia itu sevital posisi AS untuk Israel, Hmm, Indonesia bisa menekan Israel. Tapi kan Indonesia hmm, bukan AS dan iya, iya. tidak pada posisi seperti itu, Hmm, gitu ya. Maka kemudian yang kita bisa lakukan adalah ya tadi seperti bantuan itu, terus kemudian berapa hari yang lalu itu kan ada hmm. acara besar di Jakarta yang itu bahkan juga didatangi oleh Ibu Menlu, Iya, Ibu iya. Retno Marsudi sebagai dukungan terhadap Palestina. Kalau Hmm, Indonesia sendiri mungkin posisinya nggak akan kuat, gitu ya. Tapi yang mungkin bisa Indonesia lakukan adalah menggalang eh, dukungan dengan negara-negara lain. Ketika posisi Indonesia sendiri nggak kuat, hmm, harus cari negara-negara lain yang bisa ngebantu posisi Indonesia. Contohnya adalah misal kayak kemarin di sidang umum PBB itu kan sempat ada voting untuk hmm. yang menekan Israel untuk Iya, ceasefire, iya, iya. gencatan Hmm, senjata atau menghentikan kekerasan. Ya di situ momen yang bisa dilakukan. Tapi sayangnya hmm, itu kan di sidang umum PBB dia tidak punya kekuatan untuk memaksa. Itu cuma sekedar bilang bahwa hmm, eh, bahasa santainya adalah coy, apa yang you lakuin ini nggak baik, tolong di stop. hmm. Iya, Jadi iya. cuma menggalang suara. Nah, Hmm, langkah selanjutnya adalah dari suara yang sudah eh, katakanlah pengen perdamaian ini, bisa hmm, enggak kemudian ditransformasi menjadi kebijakan yang lebih konkret. hmm, Bisa enggak dengan katakanlah negara-negara pro-Palestina lainnya kemudian hmm. mendekati AS bahwa ngomong ke AS ibaratnya kayak itu Israel tolong di stop dong, tolong diteken dong. Hmm, Cuma ya itu bisa enggak karena musuhannya misalkan nih aliansi negara-negara pro Palestina terus kemudian mendorong AS supaya menekan Israel. Nah, bisa hmm. enggak itu cukup meyakinkan pengambil keputusan di AS yaitu Presiden Biden untuk mengekang Israel? Bisa enggak? Karena kuncinya untuk Israel adalah ya AS-nya gimana. Kalau AS selama ini dengan statement dari Presiden Biden, dengan statement dari Menlu-nya Anthony Blinken itu masih mendukung Israel secara total dalam tanda Hmm, kutip gitu ya, hmm. eh, ya susah. Kuncinya ya bisa nggak Indonesia menggalang suara untuk pro Palestina dan actually bisa berefek kepada AS karena kalau AS bisa digeser maka Israel juga bisa digeser gitu. Hmm. Iya, oke. Walaupun itu belum pasti sih karena Hmm, kadang pemerintah di Israel itu masih ngotot. Mereka masih nggak mau eh, mendengarkan omongan orang AS gitu ya. hmm. Omongan Presiden AS itu Iya, sering iya. beberapa kali terjadi. Kalau terakhir di zamannya Presiden Obama, jadi yang Iya. sebelum ya sekarang kan Biden, sebelumnya Trump, nah sebelumnya Hmm, ini Presiden Obama. Obama ini to an extent pada satu titik tertentu dia relatif lunak dengan Palestina, dengan hmm. dengan pendapatnya dia bagaimana Israel harus memperlakukan Palestina dan orang-orang Palestina gitu ya. Dia Hmm, cukup lunak, tapi sayangnya waktu itu Perdana Menteri di Israel adalah hmm. Benjamin Netanyahu. Yang itu Hmm. jadi Perdana Menteri sekarang. Iya, iya. Dia orangnya itu orang yang keras gitu Hmm, ya. Orang yang kalau di depan publiknya Israel, hmm. dia pengen menunjukkan bahwa kalau sama Benjamin Netanyahu, Israel mah aman. Cara amannya Hmm. gimana? Kekerasan, Iya, iya. militeristik. Hmm, Makanya kemudian ketika ada masyarakat sipil yang
di apa diculik oleh Hamas dalam serangan kemarin, Mhm. solusi dia adalah solusi yang sesuai dengan slogannya Benjamin Netanyahu, militeristik, Iya, tentara, iya, iya. gitu sih. Jadi makanya di kepalanya Benjamin Netanyahu dan kabinet dia adalah Mhm. solusi-solusi yang violent. Dan kalau kita melihat di kabinet Israel sekarang itu adalah isinya orang-orang yang bahkan lebih keras dibandingkan Benjamin Netanyahu. Hmm. Seperti eh, apa Menteri Ekonomi dan Menteri saya lupa dia antara pertahanan atau seperti kalau di sini kayak Mendagrinya Iya, iya. gitulah. Heeh. Ya itu orang yang lebih keras lagi dibandingkan Netanyahu. Jadi kalau Indonesia bisa menggalang dukungan lalu menggerakkan AS, nah Hmm. kemudian tantangannya bisa nggak AS ini menggerakkan atau paling nggak mengubah domestik di Israel gitu. Karena domestik di Israel ini sekarang lagi susah dengan isinya orang-orang yang keras. Mungkin nggak sekarang gini, Indonesia menghantam AS dulu akibat dukungannya terhadap Israel misalnya, dengan Hmm. Indonesia misalnya ancamnya gini, oke, Anda kalau tetap mendukung Israel itu Freeport saya ambil alih gitu, bisa nggak kayak gitu kira-kira? Nah, itu Gitu. terus kemudian harus ngelihat eh, yang bermain di politik di Indonesia, yang orang-orang kuat yang ada di politik di Indonesia, mereka punya suara yang sama nggak? Itu yang Hmm. saya juga eh, nggak berani bilang sih, karena saya nggak ngerti komposisi apa ya pengambil keputusan di Indonesia itu kan kadang nggak yang cuma di depan doang, tapi ada orang-orang di belakang yang ikut mempengaruhi. Kan? Hmm. Nah ini Iya, bisa nggak? Karena sekarang juga lagi tahun politik, gitu kan? iya. Kita mendekati pemilu. Hmm. Nah, arah retorikanya kemana? Karena kalau mau ngambil kebijakan se ekstrim misal Freeport, ya Iya. itu polisi yang gede sih. Gitu. Hmm. Pertimbangannya nggak. hmm, Again, kita harus melihat bahwa Indonesia ngedukung Palestina pun juga secara pragmatis gitu ya. Iya. Ketika itu di publik menguntungkan, itu akan diomongkan. Tapi Hmm. ketika ada kebutuhan lain di balik layar, itu nggak diomongin ke publik bahwa kita ada relasi dengan Israel. Oh ya, sama Hmm. kayak saya jadi ingat bahwa Israel itu kan salah satu yang terkenal adalah kemampuan dia untuk memata-matai publik. Bahasa kerennya public surveillance. Iya, iya. Eh, Sempat ada berita beberapa tahun yang lalu, salah satu yang mengungkap adalah media namanya Guardian. Hmm. Nah, dia mengungkap bahwa beberapa negara Arab yang notabene kalau kita ngelihat secara sekilas, oh biasanya akan pro-Palestina, gitu Hmm. kan? Nah, mereka juga punya kerjasama dengan Israel. Kerjasamanya dengan apa? Menyediakan alat public surveillance ini. Hmm. Jadi mereka meng-hire si apa alat ini, metode ini, teknologi ini Hmm. buat apa? Memata-matai publik mereka. Dalam Oke. rangka apa? Ya, menjaga posisi mereka sebagai pemerintah di negaranya masing-masing Oke, oke. gitu. Ya. Jadi Jadi, agak susah sih kalau mau ngelihat apakah akan ada satu kebijakan besar yang pro Palestina. Saya secara pribadi skeptis, Mas Yan, karena kalau hmm. ngelihat kita bicara politik, Hmm. approach-nya pas kebanyakan akan pragmatis. Oke, oke, oke. Ketika mendukung Palestina itu menjadi sesuatu yang menguntungkan, maka itu yang akan dipakai. Ya, Tapi ya. ketika itu tidak terlalu menguntungkan, ya itu yang diturunin. Ya itu yang terjadi dengan kemarin Abraham Accord dan sekian banyak normalisasi hubungan dengan Israel, gitu kan. Hmm. Oke. Oke, ini Mas, kalau Mhm. kita lihat langkah pemerintah Indonesia yang banyak kasih beasiswa kepada pemuda-pemuda Palestina, itu apakah itu juga suatu langkah politis pragmatis atau bagaimana, Mas? Kalau kita mau ngelihat dari segi ini ya, politik, Iya. jelas itu pasti ada kepentingannya dari Hmm. pemerintah Indonesia, gitu kan. Iya.
paling tidak kita menunjukkan bahwa kita friendly terhadap orang Palestina. Iya. Dan kalau nggak salah, paling tidak sampai di 2017 ketika saya mau sekolah, Hmm. eh, Dikti, waktu itu masih Dikti namanya, Hmm. pendidikan tinggi, Iya. mereka masih tidak menyediakan opsi Israel sebagai negara tujuan untuk S2 atau sekolah lanjutan Hmm. dengan apa? eh, dengan cara gimana bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh negara Israel itu tidak bisa diakui Hmm. karena kita nggak punya hubungan diplomatis resmi gitu ya. Tapi Iya. itu kalau mau dilihat itu policy yang kayak gimana sih, ya pragmatis, bahwa kita nunjukin kita pro Palestina loh. Gitu. Hmm. Oke. Oke Mas, terakhir nih Hmm, sebelum kita akhiri acara ini, apa rekomendasi solusi perdamaian untuk konflik Hamas Israel ini? Benar Mas. eh, solusi damai untuk semuanya gitu ya Mas. Iya, gitu langsung. Ini ini besar banget sih Mas. Kayak saya cuma satu orang gitu ya. Saya kalau Ya. mau ngedamain dua Hmm. ini pertanyaan yang susah. Ya. Tapi kalau saya berimajinasi, saya orang yang cukup powerful untuk memberikan pengaruh gitu ya. Hmm. Solusi damainya gimana? eh Mungkin gini, kita jangan berhenti pada orang Palestina yang ada di Gaza, Hmm. jangan berhenti dengan orang Palestina yang ada di tepi barat. Mereka yang kalau kita Iya, iya. ngomongin adalah, kalau Palestina punya negara, Hmm. negaranya akan misal tepi barat dan Gaza. Tapi kita juga harus ingat bahwa paling tidak ada 1 sampai 2 juta orang Palestina yang itu tinggal di Israel. Hmm. Mereka jadi warga negara Israel. Iya, iya. Yang itu kita sering lupa bahwa orang Palestina di sana yang itu Hmm. warga negara Israel, mereka bisa memilih, mereka punya partai politik di Israel, Hmm. tapi mereka juga terdiskriminasi di sana. Jadi kalau mau mikirin solusi adalah oke, two state solution, ya udah. Ya, itu state Tapi solution. kemudian jangan berhenti dengan orang Palestina yang ada di tepi barat dan di Gaza. Orang Palestina yang ada di negara Israel juga harus dipikirkan bahwa kalau Israel masih tetap stay dengan Hmm. karakternya mereka sebagai, kalau slogannya mereka adalah Jewish State, negara Jewish orang Yahudi, Yahudi. negara Yahudi. Hmm. Lah, posisi orang Palestina di sana kayak apa? Gitu kan? Iya, iya. Kalau mereka tetap diperlakukan sebagai orang buangan, kasarnya kayak gitu, Iya. atau bahasa kerennya adalah second class citizen, Hmm. ya sama aja, kasihan juga gitu kan. Itu sih. Oh. Makanya kemudian tidak cukup dengan two state solution, tapi juga harus di Israelnya, Hmm. orang Palestinanya mau diperlakukan seperti apa. Karena dalam pemberitaan-pemberitaan yang mungkin miss Iya. di Indonesia, ada peningkatan kekerasan secara masif Hmm. terhadap orang-orang Palestina di Israel oleh kelompok-kelompok sayap kanan di Israel. Jadi orang-orang Oh. yang uh, Hmm. ortodoks, Yahudi Iya. ortodoks, orang-orang Hmm. yang agak militan, sayap Hmm. kanan gitu, mereka menyerang orang-orang Arab atau orang Palestina gitu kan. Iya. Pemukimannya diserang, terjadi kekerasan terhadap orang Palestina di sana. Karena Hmm. apa? Ya, buntut dari 7 Oktober kemarin, Iya, iya. itu sih. Oke. Baik, Jadi, Mas. gitu. Baik, Mas. Ini terima kasih banyak nih atas Mhm. penjelasannya dan apa wawasannya, pencerahannya lah, pencerahannya terkait konflik Hamas Israel ini dan juga situasi terkini di Timur Tengah. Terima kasih nih kami ucapkan ke Mas Nino ini yang sudah menjelaskan masalah-masalah Israel Palestina ini. Baik para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, demikian bincang-bincang kita dalam acara bincang redaksi yang kali ini tentang konflik Hamas Israel. Uh, Kita akan bertemu di lain kesempatan dalam topik dan tema yang berbeda. Terima kasih, hatur nuhun, terima kasih Mas Nino atas kehadirannya. Terima kasih Baik, juga.
Baik para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, demikian acara kita hari ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.